Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nuriman dari Prodi PAIA. NIM saya 202101002215. Di sini saya akan menjelaskan tentang ADHD dan penanganannya. ADHD yaitu singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau dalam bahasa Indonesia gangguan pemusatan perhatian hiperaktif. 5-6% otak anak ADHD lebih kecil dibanding otak anak normal. Tahun 2007-2013, jumlah anak dengan ADHD mengalami peningkatan kurang lebih 2 juta. 737.000 anak usia 4-17 tahun menderita ADHD. Anak lebih banyak diderita oleh anak laki-laki dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 4:1. Ciri-ciri ADHD: sulit fokus. Anak dengan ADHD cenderung tidak dapat melakukan kontak mata. Bersosialisasi. Anak dengan ADHD cenderung tidak dapat melakukan sosialisasi dengan yang lain. Cara bicara berulang-ulang. Anak dengan ADHD cenderung melakukan pengulangan saat berbicara. Penyebab ADHD: faktor keturunan. Orang tua yang mengidap ADHD memiliki kemungkinan 60-80% anaknya juga mengidap ADHD. Kondisi bayi dengan berat kurang dari 1.500 gram kemungkinan mengidap ADHD. Bayi kembar. Apabila bayi dilahirkan kembar dan mengidap ADHD, kemungkinan 70-80% kembarannya juga mengidap ADHD. Masa kehamilan. Ibu hamil yang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, serta sayuran berpestisida, dan berada dalam kondisi tekanan atau stres, kemungkinan anak akan mengidap ADHD. Gadget dan televisi. Anak kurang dari 9 tahun tidak diperkenankan untuk bermain gadget dan melihat televisi. Penanganan ADHD. Terapi pendekatan. Orang tua dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk peningkatan lebih jauh terhadap anak dengan ADHD. Tetapi nutrisi anak dengan ADHD tidak berkenankan memakan coklat, mie instan, makanan yang mengandung MSG, serta karbohidrat berlebih. Oke, langsung saja. Di dunia sebising ini, kadang kita susah untuk berkonsentrasi. Hidup kita bergerak sebegitu cepat, sehingga rasanya kita selalu melakukan 10 hal berbeda sekaligus dan hanya memperhatikan setengahnya. Tapi kalian berpikir semua orang mengalami hal yang sama kan? Iya kan? Bisa jadi demikian. Atau bisa jadi kalian menyandang ADHD. Orang yang menyandang ADHD bersifat hiperaktif, pelupa, tidak berkonsentrasi, dan tidak teratur semuanya. Yang terdengar rada umum, bukan? Jadi bagaimana cara tahu jadi sifat kamu itu justru gejala ADHD? Apa saja cara merawatnya, dan apakah ADHD justru membuatmu lebih pintar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video. Penyandang ADHD memiliki 3 gejala umum: kesusahan berkonsentrasi, hiperaktif, dan impulsivitas. Contoh nyata gejala-gejala tersebut antara lain kesusahan dan memperhatikan pelajaran kelas,
berbicara terus-menerus dan menghentakkan kaki berulang kali. Namun, hanya karena kamu melamun bukan berarti kamu otomatis menyandang ADHD. Terdapat beberapa kriteria umum sebelum mendiagnosa menyandang ADHD. Oleh karena itu, diperlukan seorang psikolog profesional untuk melakukan diagnosa ini. Karena tidak semua penyandang ADHD memiliki pengalaman yang sama. Contohnya perempuan yang menyandang ADHD. Tidak sehiperaktif penyandang ADHD laki-laki, dan oleh karena itu seringkali tidak mencari perawatan karena merasa gejala tidak cocok dengan gambaran penyandang ADHD di media populer. Dan ADHD bukan sesuatu yang bisa diperbaiki karena penyandang dari ADHD datang dari fakta bahwa otak penyandang ADHD secara fisik berbeda dengan orang normal. Penelitian telah menemukan bahwa otak penyandang ADHD sekitar 3% lebih kecil dari orang normal. Perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa penyandang ADHD mengalami kesulitan dengan konsentrasi dan kontrol limbus, karena bagian otak yang mengatur hal-hal tersebut yaitu locus frontal lebih kecil. Tetapi perlu diingat, hal tersebut bukan indikasi kepintaran. Justru penyandang ADHD ditemukan memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibanding orang normal. Kecenderungan penyandang ADHD bersifat impulsif, mendorong mereka untuk mencoba hal baru dan mengambil resiko. Walaupun penyandang ADHD selalu melamun, hal ini dapat membantu menginspirasi dan mendorong mereka untuk menemukan ide-ide kreatif baru. ADHD, seperti banyak gangguan mental lainnya, tidak diketahui pasti penyebab, walau beberapa faktor seperti gen dan rokok saat hamil dapat berkontribusi terhadap timbulnya ADHD. Selain terapi perawatan, ADHD seringkali melibatkan obat-obatan. Namun diketahui bahwa obat yang digunakan untuk penetapan ADHD memiliki resiko kenaikan tekanan darah, kecemasan, dan lain-lain. Dengan demikian, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk menentukan apakah kamu benar-benar harus menggunakan obat untuk ADHD. ADHD adalah gangguan mental yang tersembunyi. Banyak gejala ADHD adalah hal-hal yang kita sepelekan dan anggap sebagai kekurangan yang bisa diperbaiki.